Pernah nggak sih, jam 2 pagi lu lagi scroll HP sendirian, terus tiba-tiba dada lu sesek? Timeline penuh sama orang yang umurnya seumuran sama lo. Ada yang lagi magang di luar negeri, ada yang baru beli mobil, ada yang udah punya kantor sendiri, ada yang hidupnya kelihatan beres. Terus tanpa sadar lu ngaca. Kaos oblong masih lecek, muka masih kucel, dan besok pagi lu harus bangun buat ngerjain tugas atau kerjaan yang bahkan setengah mati pun lo nggak suka. Di momen itu kepala lo mulai berisik. Gue kayaknya salah jalan deh. Ini bukan passion gue. Gue mau jujur sama lo. Kalimat ikutin passion lo mungkin jadi salah satu kalimat yang paling sering disalahpahami. Kita dicekokin ekspektasi kalau hidup harus langsung ketemu satu tombol mulai yang bikin semuanya terasa benar dan bikin kita bahagia setiap hari. Padahal yang bikin lo mandek malam ini bukan karena lo belum nemuin passion, tapi karena lo terlalu takut buat mulai dari bawah. Terlalu takut buat kelihatan cupu. Coba inget pas pertama kali lo main game RPG, Minecraft, atau bahkan Mobile Legends waktu akun masih baru. Lo nggak langsung dapet skin epic, nggak langsung punya build paling sakit, nggak langsung jadi MVP. Lo mulai dari nol, skin seadanya, item seadanya. Dipukulin minion aja darah tinggal dikit. Tapi anehnya, di dunia nyata banyak dari kita yang pengen langsung nongkrong di circle orang-orang rank mythic. Giliran disuruh farming dari level 1, malah ngeluh. Gue punya teman, sebut aja Rio. Dia resign dari kerjaan agensi pertamanya setelah kerja baru 2 minggu. Alasannya, gue ngerasa nggak dihargai, circle-nya terlalu pinter. Gue ngerasa paling bego di ruangan itu. Setiap rapat dia cuma bengong, karena nggak ngerti istilah-istilah yang dipakai seniornya. Akhirnya dia milih kabur. Balik lagi ke tongkrongan lamanya, tempat di mana dia jadi orang yang paling pintar. Sekarang gue tanya sama lo, menurut lo, Rio berkembang atau cuma balik ke tempat yang bikin egonya nyaman? Kebanyakan dari kita punya ego yang tinggi. Kita pengen selalu kelihatan paling ngerti, paling hebat, paling dominan. Padahal kalau dipikir-pikir, kalau lo ada di satu grup WhatsApp, satu kantor, atau satu ruangan di mana lo adalah orang yang paling pinter, sebenarnya lo lagi rugi. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang bisa lo serap. Gelas lo udah penuh. Sebaliknya, pas lo masuk ke ruangan yang isinya orang-orang yang jauh lebih jago, yang gajinya 3 kali lipat dari lo, atau yang pengalaman hidupnya jauh di atas lo, ego lo emang bakal lebam. Lo bakal minder. Lo bakal ngerasa kecil. Tapi justru di ruangan itulah pertumbuhan paling besar terjadi. Karena rasa minder itu bukan selalu tanda kalau lo nggak mampu. Kadang itu tanda kalau akhirnya lo ada di tempat yang tepat buat naik level. Jadi jangan kabur. Nggak usah sok-sokan mikirin eksistensi jiwa kalau bayar kos bulan depan aja masih bingung mau minjem ke siapa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin agak nyesek. Banyak orang curhat soal quarter life crisis. Gue depresi. Gue bingung tujuan hidup. Gue belum nemuin arti hidup. Gue mau kasih sudut pandang yang mungkin agak keras. Bisa galau soal tujuan hidup sebenarnya adalah sebuah kemewahan. Coba bayangin orang yang lagi sakit parah, atau orang yang besok pagi anaknya belum tentu bisa makan. Menurut lo mereka sempat duduk sambil mikir, apakah pekerjaan gue udah sesuai passion? Enggak. Fokus mereka cuma satu, yaitu bertahan hidup. Jadi kalau malam ini lo masih punya waktu buat galauin masa depan, bisa jadi kebutuhan dasar lo relatif udah aman. Lo lagi dikasih ruang buat mikirin level hidup berikutnya. Kegalauan itu bukan kutukan, tapi modal. Tinggal lo pake buat bergerak, atau cuma dijadiin konten sad boy di second account. Masalahnya pas kita lagi berusaha tumbuh, kita sering capek bukan karena prosesnya, tapi karena sibuk pengen ngatur orang lain. Lo pengen bos lo selalu baik. Lo pengen temen selalu dukung mimpi lo. Lo pengen pasangan selalu ngerti isi kepala lo. Pas semua itu nggak sesuai harapan, lo emosi. Padahal ada satu konsep sederhana, yaitu let them. Kalau diterjemahin ke bahasa tongkrongan, ya udah, biarin aja. Ada orang yang nggak suka lo berubah, let them. Ada yang nyindir lo karena mulai rajin belajar, let them. Ada yang nganggap mimpi lo nggak realistis, let them. Lo nggak harus menang di setiap perdebatan. Energi lo jauh lebih berharga buat ngerjain apa yang emang bisa lo kendaliin. Dan satu hal lagi, lo boleh marah, lo boleh kecewa,
perasaan lo nggak salah. Yang sering bikin hidup berantakan adalah keputusan yang diambil waktu emosi lagi megang setir. Balik lagi soal passion. Kenapa banyak anak muda gampang banget pindah-pindah fokus? Minggu ini belajar coding, minggu depan pengen jadi desainer, bulan depan pengen buka coffee shop, bulan berikutnya pengen jadi content creator. Karena kita udah kebiasaan sama hasil instan. Maunya sekali mulai langsung kelihatan hasilnya. Padahal passion nggak kerja kayak gitu. Passion lebih mirip ngerawat hewan peliharaan dari kecil. Awalnya repot, harus dibersihin, harus dikasih makan, harus sabar, belum dapat apa-apa. Tapi setelah waktu berjalan, pas dia mulai kenal sama lo, nungguin lo pulang, baru rasa sayang itu muncul. Keahlian juga sama. Lo nggak bakal cinta sama sesuatu kalau setiap ketemu bagian susah langsung pindah. Rasa suka, rasa bangga, dan rasa memiliki lahir setelah lo bertahan cukup lama melewati proses yang ngebosenin. Jadi passion itu bukan sesuatu yang dicari, tapi sesuatu yang dibangun. Jadi kalau malam ini lo masih terjaga dan hidup rasanya lagi berantakan, gak usah panik karena lo belum tahu passion lo ada di mana. Sebelum tidur, coba audit diri sendiri. Syukuri kalau lo masih dikasih ruang buat ngerasa bingung, karena itu berarti hidup lo belum ada di titik bertahan hidup. Terus besok pagi, cari satu hal yang paling bikin lo minder. Hal yang paling pengen lo hindari. Lalu deketin. Masuk ke ruangan yang bikin lo ngerasa paling cupu. Karena bisa jadi, disitulah tempat lo bertumbuh. Berhenti nyari jalan pintas. Nggak ada cheat code buat jadi dewasa. Jalanin aja prosesnya. Nikmatin ego yang lagi dihancurin. Karena beberapa tahun dari sekarang lo bakal sadar, justru malam-malam yang bikin lo overthinking inilah yang pelan-pelan ngebentuk lo jadi manusia yang jauh lebih kuat. Udah, matiin HP lo, tidur. Besok kita mulai lagi dari level 1.